Ketua DPRD Kutai Timur Jimmy menyoroti ketimpangan antara potensi kekayaan alam yang dikeruk dari daerah dengan dana bagi hasil atau DBH yang diterima dari pemerintah pusat. Menurut Jimmy, ketidakseimbangan ini sangat ironis mengingat kondisi infrastruktur di Kutim yang masih jauh dari memuaskan. Dalam pernyataannya, Jimmy mengkalkulasi potensi pendapatan Kutim dari sektor pertambangan, khususnya batubara. Ia menyebutkan berdasarkan produksi batubara KPC yang mencapai sekitar 80 juta metrik ton per tahun, dengan harga terendah sekitar Rp1.500.000 per metrik ton, pendapatan yang beralih ke pusat bisa mencapai angka fantastis, yaitu sekitar Rp80 triliun per tahun. Angka ini bahkan bisa jauh lebih besar, mengingat harga batubara pernah menyentuh $400 AS per ton. Namun ia merasa kecewa dengan DBH yang diterima Kutim yang hanya berkisar Rp9 triliun. Angka ini dinilainya tidak sebanding dan tidak berbanding lurus dengan jumlah kekayaan yang disumbangkan daerahnya ke negara. Jimmy juga menyoroti kondisi infrastruktur yang masih minim di Kutim, meskipun daerah ini merupakan salah satu lumbung kekayaan alam nasional. Juga sambil menunggu dampaknya dari digantinya menteri yang baru ini kan, karena statementnya beliau itu tidak akan melakukan pemangkasan terkait dengan TKD. Kita optimis lagi kita di situ. Meskipun DBH kita itu bergantung kepada royalti sumber daya alam mineral batubara, tapi paling tidak statement pemerintah itu kita bisa lebih fokus memusatkan pekerjaan secara maksimal. Kita berharap PMK 56 itu yang terkait dengan tata cara efisiensi itu bisa dicabut. Karena di dalamnya ada peralatan mesin dan infrastruktur terendah. Kita kan pernah mencapai harga $400 tuh. Itu berarti berapa sekitar 6 juta per metrik ton. Sekarang kan jatuhnya 1.500.000 saja. Nah, ini artinya kekayaan kita ini potensinya sangat besar, dan kita yakin bahwa dengan adanya sumber daya alam ini kita berharap kita juga menggenjot pembangunan yang kira-kira produktif lah untuk pendapatan daerah kita. Rasa protes ya sebenarnya tidak terlalu memuaskan dengan itu. Kalau memang kita tidak bisa mengelola sendiri, kita berharap swasta ini melalui pembangunan membantu juga membangun infrastruktur. Kalau infrastruktur kita sama sudah dengan kabupaten-kabupaten lain yang sudah umurnya ratusan tahun, ya mungkin kita tidak terlalu berharap banyak dengan infrastruktur itu, hanya titik. Tapi kan kondisi kita ini baru 25 tahun kita berdiri. Itu masih banyak infrastruktur yang penting yang harus kita maksimalkan. Nah, ini kita merasa ironis saja kalau misalnya di daerah yang kaya ini infrastrukturnya perusahaan swasta juga yang nikmati itu kan, yang merusak juga mereka juga. Benar, saya sepakat dengan gubernur yang ngecek langsung ke lapangan kan.